Jangan sampai lupa sekarang udah enak jadi wali kota, jadi gubernur, jadi ini dan itu, jadi pejabat-pejabat. Waduh, tentara-tentara sekarang lebih gagah, pangkatnya banyak di dada. Pada 15 September 2022, tim dari Bidang Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon mendatangi Markas Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Cilegon untuk melakukan wawancara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Dr. Haji Ismatullah SPD MPD saat ini sedang giat melakukan penelusuran sejarah yang berada di Kota Cilegon. Salah satunya adalah penelusuran tentang keberadaan veteran yang berada di Kota Cilegon. Markas veteran ini berada di Jalan Lingkar Selatan, kilometer 2, tak jauh dari pusat Kota Cilegon. Saat ini, DPC LVRI Kota Cilegon diketuai oleh Sudarsono, salah satu veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Tim kami pun berkesempatan berbincang-bincang dengannya untuk menggali pengalaman yang didapat selama masa perjuangan. Sudarsono lahir di Jakarta pada 15 Agustus 1941 di penghujung akhir penjajahan Belanda dan awal masa pendudukan Jepang. Saya dilahirkan di Jakarta. Jadi begini cerita saya itu waktu zaman kolonial itu kan pemerintahan Belanda, ya. Jadi pada waktu itu pas ada di Jakarta itu saya dilahirkan di Jakarta. Karena pada waktu itu kolonial Belanda itu kan pegawai itu siapa saja kan. Kolonial Belanda itu kan bisa kerja gitu. Yang penting mungkin ada susunan silsilah Ningratan atau apa yang terpandang lah tidak. Mbak saya tuh kerja di kapal laut. Jadi semua keluarga diboyong ke Jakarta, yaitu di Kemayoran kecil. Iya, Kemayoran Jakarta, Kemayoran kecil. Nah, udah lama, terus saya lahir tahun 41 bulan Agustus. Menurut versi Bapak nih, penjajah saat itu pengetahuan Bapak kan lebih banyak daripada kita yang seperti apa kira-kira Pak? Ya itulah namanya penjajah itu ya, sudah namanya penjajah itu kita dibuat tidak berkutik, sudah seolah-olah seperti semaunya dia penjajah. Memang pada waktu itu ya kita kalau perjuangan itu kalau menembak musuh itu tidak ada hal bagus ya. Bebas. Tapi penyiksaan kepada rakyat itu yang tidak tahu menahu kadang-kadang ya begitulah. Rakyatnya sudah susah, sudah serba ketakutan gitu ya. Sudah makan juga susah. Termasuk saya juga untung kan masih bisa hidup gitu. Saya umur Pak ya. Ya susah lah jadi penjajahan itu, menghadapi penjajahan. Kondisi ekonomi di akhir penjajahan dan awal kemerdekaan Republik Indonesia yang buruk membuat kehidupan rakyat semakin menderita akibat kemiskinan. Kehidupan seperti itulah yang memaksanya mencari tambahan penghasilan dari menjadi loper koran hingga kuli bangunan sedari kecil. Nah, saya sambil kerja di bangunan kayak apa yang dapat duit lah gitu ya. Kok jualan koran itu kan dapat untuk itu bayar sekolah. Nah sudah gitu lah capek lagi udah kayaknya ekonominya saya udah murad-marid lah sama orang tua, udah nggak kejamin kayak gitulah. Perkenalannya dengan dunia militer pun didapat secara tak sengaja. Ketika diambang keputusasaan akibat kondisi ekonomi keluarganya yang tak kunjung membaik, tiba-tiba ada teman yang memberinya info lowongan pendaftaran masuk sebagai anggota TNI Angkatan Udara. Sudarsono pun semangat untuk mendaftar. Baginya, daripada hidup sengsara, lebih baik mati terhormat sebagai tentara. Akhirnya teman-teman itu, udahlah, itu ada pengumuman itu, TNI aku tuh. Lama. Nah, saya dipengaruhi gitu, keluar tuh.
Ya sampai menginjak kelas 2 lah. Bapak mau daftar tentara itu karena apa? Karena merasa Bapak hidup sengsara, lebih baik saya matilah jadi tentara kalau memang saya Iya, bebas betul. kali itu cerita Bapak. Iya. Jadi Saya nggak apa-apa. Memilih mati terhormat. Nah, Iya. nah begitu. Iya. Daripada hidup menderita. Iya. Pada tahun 1961, pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi Trikomando Rakyat sebagai upaya pembebasan Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Pada masa ini, ikut tergabung dalam kesatuan tugas di Irian Barat sebagai petugas pemberi informasi perjalanan pesawat yang saat itu masih menggunakan sandi Morse. Tugas yang tergolong vital dan penuh risiko karena terkait dengan ketepatan informasi kepada pilot pesawat yang berkaitan dengan keadaan cuaca dan medan. Berarti awal ikut berjuang Bapak dari pembebasan Irian Barat ya? Iya, iya. Berarti tuh berjuangnya naik pesawat Nah, ataukah angkatan udara kan ada pasukan juga Kopasgat Iya, kira-kira ya? Apakah pasukan terjun payungnya di bagian mana tuh kira-kira? jadi begini, saya memang udah dites untuk terbang gitu ya, Iya. sebagai Pilot, operator. Oh ya. Ya. Namun saya naruh payungnya kecil, tapi diputer lalu tuh udah bagus, udah begitu puter torsi, menunggu itu jalan bagus. Nah, terpaksa saya hanya kru-nya, yaitu komunikasi. Ya, sebagai itu tidak terlepas dari karir penerbangan. Tapi Bapak tidak naik di pesawat, Enggak. berarti Iya. di darat sebagai kru komunikasi lah. Iya. Tapi kru- pemandunya, Ya. Tapi sempat dicalonkan sebagai co-pilot juga. betul ya. Bapak itu. Iya. Mungkin karena Pak Darsono ada fisik yang tidak kayak tentara hari ini. Iya. Sebelum masuk di periksa dan seterusnya, Iya. siapa aja mau udah bagus saya kira-kira. Iya. Maka diputuskan Bapak kerja sebagai tim komunikasi. Iya. Bapak waktu itu tugasnya di kota mana? Oh, Tepatnya Di- duduknya di Jakarta. Di Jakarta. Makodau. pindah-pindah. Tanah Abang. Tanah Abang. Terus di Iya. Halim. Terus di Halim. Iya. Perdana Kusuma. Terus di Kupang, Pak. Iya, terus di Halim, terus ke Kupang. Tapi komunikasi dari Jakarta ke pesawat yang nyerang Irian Barat itu terjadi ya Pak? Iya terjadi. Jadi saya sifatnya radio. Oh, era Iya, dua. jadi memberikan informasi perjalanan Dan pesawat. waktu itu Indonesia kan Pakai belum Morse. punya satelit Pak ya? Ya, Komunikasinya kan masih komunikasi pakai Manual, Morse, ya. pakai Morse. Pakai Morse. Mempelajari KAM, kita dan KRE itu pakai kata-kata kode. Nah, itu kendalinya pokok. Jadi kalau Bapak menyampaikannya salah ya Nah, pesawat itu. bisa jatuh gitu. Jadi istilah Bapak ini sebagai veteran, perangnya bukan sebagai menggunakan senjata, Iya. bukan meriam buat peluru, Iya. tapi kemampuan dalam Iya. berkomunikasi untuk Betul. menentukan arah Iya. penerbangan, Iya. baik berangkat maupun pulangnya Iya. gitu Pak ya. Iya. Iya. Inilah salah satu yang tentunya unik nih Bu. Iya. Iya. Ya, artinya veteran itu bukan cuma ceritanya berperang, Iya, tapi betul. ahli komunikasi juga dibutuhkan Iya. dalam Iya. rangka melancarkan sebuah Iya. rencana Strategi, sebuah ya. strategi. Tugas yang sama juga didapatnya ketika proses integrasi Timor Timur dengan wilayah Republik Indonesia pada tahun 1973 sampai dengan 1977, di mana Sudarsono harus bertugas di Kupang dengan membawa serta keluarganya. Waktu Tugas Bapak di Kupang itu berarti dalam rangka untuk mendukung Iya, operasi Timur tentara Timur. yang Iya. 1975 di Timor Timur itu Pak ya. Iya, 75 sampai 76. Iya, 75. 15 Mei sampai 17. 1 Mei sampai 75 sampai itu sampai Juli tahun 76. Itu yang menempatkan Karena memang yang dapat terjadi. terjadinya Timor Timur Indonesia masuk itu dikarenakan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Portugis setahu saya. Iya, Iya. iya. Sehingga ada sebagian masyarakat Timor Timur yang meminta tolong Iya, ke betul. bangsa Indonesia Iya, untuk mengisi berbagai kebutuhan. iya. Tetapi ada juga tentara yang memang pengen merdeka waktu itu Pak, Iya, ya, iya. kira-kira ya. Timor
Timur, keluarga ikut nggak? Ikut. Oh, ikut. Iya ikut kan di Ibu sana. masih ingat di sana? Masih, saya waktu itu kelas 2 SD kalau nggak salah. Ada sekolah waktu itu? Ada, sekolahnya Karena- ada khusus anak-anak tentara. Oh, ada. Iya. Jadi TNI. seluruh keluarga tuh ikut ke Timur Timur. Iya. Ikut. Berarti kalau sekarang ke sana masih ingat jalannya? Masih ada itunya lanutnya masih Iya, ada, masih. masih ada. Tapi sudah di negara Timur Timur sekarang. Iya, belum perang itu belum. Enggak, itu tidak masuk dalam ini. Perang. Jadi gini, ketika Bapak dinas di Kupang, Iya. kita keluarga tinggal di perumahan. Bapak Selamat. tugas di Timur Timur gitu. Jadi keluarga tetap ditempatkan di Tempat di Kupang. Iya, di Iya. Kupang. Nah, itu saya teringat ketika saya masih kecil, itu setiap hari itu di depan rumah itu ambulan datang lewat menuju ke rumah sakit. Iya. Kan ada rumah sakit ya. Saya tuh masih ingat itu ada yang tangannya buntu, Iya. kakinya buntu, Iya. terus ada yang berdarah-darah. Iya. Itu yang Betul. mungkin korban dari perang itu. Iya, Nah, betul. itu korban dari saya kan masih kecil, jadi yang begitu ada ambulan, itu kan seneng ya anak kecil. nonton. Yo, kita nonton, lihat. Nanti udah gitu kita laporan ke ibu, kan bapak nggak ada di tempat, Tetangga. ya melihat itu, ya itu apa kita melihat ada yang udah geletak, kayaknya Iya. udah, pokoknya nanti bentar lagi ngeliat ambulannya kan itu terbuka. Jadi kita bisa ngelihat, anak Bisa kecil juga ngeliat. bisa ngelihat. Setelah Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia, Sudarsono kemudian ditugaskan ke Banjarnegara, Jawa Tengah di Lanut Wirasaba. Setelah selesai, Iya. saya dipindahkan kembali ke Jawa, yaitu di Lanut Wirasaba, Purbalingga, yang sekarang menjadi Bandara Sudirman. Jenderal Iya. Sudirman. Nah, Bandara. di situ saya alih profesi lagi, mengendali pesawat dengan voice, dengan PCP. Dan lagi juga bukan itu aja, saya tuh mau multi, jadi sana sini, baik komunikasi di dalam administrasi maupun di dalam lapangan, yaitu melayani pesawat yang namanya radio itu apa tower itu. Iya. Nah, tapi saya karena dalam perang kan mesti di bawah gitu ya. Itulah saya tuh mobilnya. Tak banyak tentara bertugas dan menguasai di bidang kerja yang ditempati Sudarsono di Kesatuan Angkatan Udara. Menjadi alasan dirinya mendapat penambahan masa tugas meskipun sudah memasuki usia pensiun. Ya pensiun 55 dulu belum. Dulu kalau Bintara saya peltu kan terus terang saya peltu untuk Bintara tinggi. Iya. Bintara tinggi ada levelnya tinggi gitu, Bintara tinggi, Batik. Nah, karena harusnya kan pensiun 48. Ya. Tapi karena profesi saya tadi saya katakan karena saya dipakai, akhirnya diperpanjang dinas prajurit, masih dapat gaji dan pangkat tetap peltu sampai umur 55 waktu itu. Kalau sekarang 58. Karena tenaga seperti Bapak itu langka, jarang. Karena pengendali pesawat kan. Ibarat itu- sekarang mah ahli TI-nya. Ya, itu kalian Bapak itu dulu langka. Jadi maka Iya, ketika langka. mau pensiun itu diperpanjang lagi. Iya. Selama masa pengabdiannya pada Kesatuan TNI AU, Sudarsono mendapat berbagai penghargaan. Salah satunya Piagam Tanda Kehormatan Bintang Swabuana Daksa Nararya dari Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1998. Setelah pensiun, Sudarsono juga mendapat pengakuan dari negara dengan mendapatkan gelar kehormatan sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dengan predikat Pembela Timur Timur dari Kementerian Pertahanan pada tahun 2013. Saat ini, Sudarsono hidup dan tinggal bersama anak dan menantunya di kota Cilegon. Nah, sesudah menikah, kita kan setelah saya menikah, Bapak kan tadinya kan di Jawa. Iya. Saya bilang, ya udahlah daripada kan tiap tahun kan kita selalu mudik Iya. gitu. Daripada kita mudik, gimana kalau Bapak sama Ibu kita bawa aja ke sini gitu. Di tempat baru ini, Sudarsono aktif sebagai pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Banten sejak tahun 2014.
Sudarsono kemudian diangkat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC LVRI Kota Cilegon periode 2016-2021 dan berlanjut untuk periode 2021 sampai dengan 2026. Sebelumnya ketuanya siapa tuh sebelum Bapak? Ketua Jadi begini, kalau saya waktu itu menjabat di DPD provinsi. Oh, yang di provinsi. Ya, provinsi. pengurus sebagai Biro Perjuangan. Nah, setelah ini Yang di ini gedung terbuka. 45 tuh Pak ya? Iya, di gedung 45. Ini dibuka kok Cilegon belum ada. Nah, akhirnya saya ditugaskan sebagai ketua DPC. Betul, karena rumahnya di Cilegon. Iya, Rumahnya di di Cilegon. Dengan pengalaman Bapak yang begitu pahit zaman berjuang, mengalami sebuah kepahitan di zaman Indonesia baru merdeka Pak ya? Iya. Mungkin waktu zaman Presiden Soekarno karena memang baru merdeka, situasinya juga tidak seaman seperti ini. Pesan-pesan untuk kita nih kira-kira Pak? Saya pesen, jangan sampai lupa sekarang udah enak jadi wali kota, jadi gubernur, jadi ini dan itu, jadi pejabat-pejabat. Waduh, tentara-tentara sekarang lebih gagah, pangkatnya banyak di dada ya. Sekarang kan dulu mah nggak ada saya, hanya cumpang-camping pakaian. Ya, melaksanakan tugas. Nah itulah dia tuh harus mensyukuri kepada generasi yang lalu.